Bu, pian pakai ini boy supaya gula videonya kena nyapi. Orang kamu juga. Bentar. Nah, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Hari ini kami mau wawancara tentang manajemen pendidikan. Nah, jadi untuk wawancara di sini ada sampai berapa nih? Sampai ada berapa? Ada empat bagian. Nah, yang pertama tentang perencanaan. Nah, Ibu, dalam perencanaan sekolah, bagaimana proses penyusunan visi dan misi sekolah? Sebelumnya terima kasih atas kegiatan Ibu Hantian untuk melakukan wawancara dengan Sekolah Ibu dan Pengembangan 6. Untuk proses penyusunan visi misi biasanya Ibu melibatkan semua elemen di sekolah ini, termasuk guru, kemudian orang tua, itu jadi komite sekolah. Jadi semua terlibat dalam penyusunan visi dan misi di sekolah ini. Jadi ada waktunya kami libatkan mereka, kami undang mereka, bahkan pengawas pun biasanya ada juga ikut serta. Jadi banyak orang yang kami libatkan, karena untuk visi ini kan bukan hanya visi kepala sekolah aja, jadi guru pun harus terlibat juga dalam pembuatan visi misi sekolah, sehingga kalau semua terlibat untuk menjalankan itu mudah, karena dari awal kan kita melibatkan mereka. Jadi otomatis untuk keberhasilan visi misi ini bisa tercapai dengan maksimal kalau semua dilibatkan. Berarti cakupannya cukup luas ya Bu, di lingkungan sekolah. Nah, terima kasih banyak Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan? Ya, rencana kerja tahunan ini kan biasanya untuk kepala sekolah ini ada beberapa rencana kerja, termasuk rencana kerja tahunan, kemudian rencana kerja jangka panjang, kemudian rencana kerja jangka menengah ada 8 tahun, ada 4 tahun, dan ada 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun ini biasanya penyusunan ini melibatkan juga guru-guru juga ini, tapi berdasarkan tadi visi misi yang sudah tersusun tadi, baru bisa untuk melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan. Selain dari melihat dari visi misi, juga kami melihat dari raport mutu sekolah. Nah, jadi ada setiap tahun itu raport mutu itu muncul. Nah, raport mutu itu muncul, itu Ibu lihat dulu apa aja di sana yang merah, yang masih perlu perbaikan, yang masih kemudian yang harus dibenahi. Kemudian Ibu lihat rekomendasi dari raport mutu itu apa saja yang rekomendasi utama untuk membenahi apa yang merah di raport pendidikan itu. Jadi berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan penglihatan aja, tapi memang berdasarkan data. Ada datanya ya Bu? Datanya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah perencanaan berdasarkan data evaluasi tahun sebelumnya? Ya, selain tadi Ibu, data utama adalah raport pendidikan, karena berdasarkan data. Kemudian karena sekolah kan sekarang berbasis data semua. Jadi dari raport mutu tadi, kemudian juga kami mengevaluasi kembali rencana yang sudah kami jalankan di tahun sebelumnya. Nah, umpamanya di ekskul kan, di ekskul itu otomatis kan setiap tahun itu dievaluasi. Apakah ekskul ini berjalan dengan baik, kemudian apakah menghasilkan ibaratnya prestasinya. Nah, jadi berpengaruh ya berpengaruh itu. Nah, kalau ada sesuatu hal yang kurang, berarti harus dievaluasi apa ya menjadi penyebab kenapa ekskul ini tidak berjalan. Apa kemudian kegiatan apa yang perlu, kemudian ada juga kan tiap minggu kami ada Jumat Takwa, ada Rabu Kreatif. Nah, itu pun dievaluasi apakah perlu dilanjutkan, apakah ini bagus untuk jadi ya
perkembangan. Jadi semua dievaluasi selain tadi yang pertama itu dengan data tadi juga. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya silahkan. Kayak untuk bagian B, organisasian. Pada izin lanjut pulang. Iya, silakan. Bagian B ini di pengorganisasian. Jadi yang pertama, bagaimana struktur organisasi di sekolah Pian Lihat? Struktur organisasi di sekolah ini itu ada Pian Lihat di bagian struktur kami. Di sana Ibu sebagai pemimpin di sini atau kepala sekolahnya. Kemudian ada guru-guru yang menghandle kelas masing-masing. Ada ada guru mapel, kemudian ada juga tata usaha. Kemudian di sini juga Ibu punya beberapa guru yang memang Ibu pilih sebagai ibaratnya membantu Ibu lah dalam ibaratnya menggonggkan apa yang sudah kami rencanakan atau visi misi yang ingin kami laksanakan. Itu ada kesiswaannya karena Ibu bagi juga, ada bendahara, kemudian selain itu juga ada tata usaha itu mencakup operator juga. Nah jadi mencakup di sana sehingga apa yang kami rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi semua Berarti sudah semua tercakup. ya tercakup di struktur organisasi itu. Lanjut pula, nomor 2, bagaimana sistem koordinasi antar bagian atau bidang di sekolah? Karena kami punya struktur organisasi tadi, jadi Ibu kalau ingin melihat data siswa atau apapun atau surat menyurat itu Ibu berhubungan dengan langsung dengan tata usaha atau langsung dengan operator. Kan karena di sini satu aja tata usaha mencakup operator. Kemudian kalau Ibu ingin melaksanakan arkas sesuai dengan sudah yang kami rencanakan, itu Ibu menghubungi bendahara. Nah, kalau ingin Ibu masalah siswa keseluruhan, biasanya Ibu dengan kesiswaan itu Ibu Rajihah biasanya Ibu itu. Kemudian ada lagi guru-guru yang memang Ibu tempatkan itu mereka masing-masing menghandle apa aja. Kalau kayak Pak Dian kan selain mereka Pak Dian itu guru kelas juga menghandle ini kesiswaan atau menghandle ekskul. Jadi kegiatan ekskul itu Pak Dian itu dananya dengan Pak Dian semua. Nah jadi ada bagian-bagian tertentu yang memang Ibu pilih. Jadi Ibu tidak langsung. Jadi dengan bagian-bagian itu Ibu berkoordinasi dulu. Kemudian bagian-bagian itu yang tapi ada juga yang langsung Ibu dengan gurunya. Nah kemudian kalau untuk supervisi itu biasanya Ibu secara langsung dengan gurunya. Kemudian bisa juga dibantu oleh tadi Bu Rajihah tadi. Gitu. Nomor 3-nya, apakah ada pelatihan atau kegiatan peningkatan kapasitas untuk guru dan staf? Ya, untuk pelatihan Ibu tidak menutup ruang untuk mereka untuk melaksanakan pelatihan. Kalau mereka dipanggil oleh dinas, kemudian ada mereka ingin meningkatkan kapasitas diri mereka secara mandiri, Ibu selalu mempersilahkan atau mengizinkan mereka dengan satu syarat, itu kelas sudah ada yang menghandle, kemudian sudah berkoordinasi dengan Ibu. Jadi silahkan mereka untuk memajukan atau mengembangkan diri mereka sesuai kapasitas mereka. Nah, selain mereka keluar juga Ibu izinkan tadi dengan senang hati, dengan tangan terbuka. Ibu juga di sini biasanya melalui Arkas itu sudah ada Ibu laksanakan IHT atau workshop di sekolah. Nah, dengan berdasarkan data yang di rapot pendidikan tadi apa aja yang merah. Nah, kalau memang harus dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas diri mereka, itu Ibu adakan workshop atau in-house training. Berarti workshopnya tuh di sini? Di sini ya. Kalau mereka ingin keluar, ada pelatihan, mereka dipanggil oleh dinas, itu Ibu mempersilahkan dengan senang hati. Kalau mereka ingin mandiri pun silahkan. Nah, Ibu tidak pernah melarang mereka untuk mengembangkan kapasitas diri mereka untuk lebih maju lagi untuk dunia pendidikan. Terima kasih, Bu.
Izin lanjut Ibu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan? Kalau sesuai dengan program kerja itu pelaksanaannya kan memang sudah ada jobnya masing-masing, sudah ada jobnya, jadi mereka tinggal melaksanakan. Kalau sudah rencana kerja kami buat, ARPAS sudah disepakati bersama, otomatis itu dilaksanakan. Kemudian kami membuat itu kalender pendidikan. Di kalender pendidikan itu kan semua tercakup, workshopnya kapan, kemudian kegiatan literasi kapan, itu sudah tercakup di sana. Jadi tinggal mereka melaksanakan karena sudah ada kalender pendidikan sekolah yang dibuat sesuai dengan rencana yang kami buat bersama. Tinggal dilaksanakan. Iya, tinggal dilaksanakan karena ada sudah kalender pendidikannya. Selanjutnya, apa kendala yang sering dihadapi saat pelaksanaan, Bu? Kendala yang dihadapi kadang-kadang waktunya, karena kami sudah menyusun sedemikian rupa kalender pendidikan. Hari umpamanya kayak kalender pendidikan kan ada program Hari Kartini nih, di kalender pendidikan kami sudah mengatur jadwalnya tanggal umpamanya karena Hari Kartini jatuh pada 21 April, kemudian kami di kalender pendidikan sudah 18 atau 19 itu atau 20. Nah ternyata kayak gini terbentur dengan TKA. Nah itu kadang-kadang terbentur waktunya itu. Nah terpaksa kalender pendidikan yang sudah kami bikin itu molor akhirnya. Nah itu kendala waktu lah, kendala apa, terbenturnya kegiatan lain. Kemudian kadang juga, tapi kalaunya segi guru sih, kalaunya guru yang bersangkutan tidak hadir bisa aja diganti. Itu yang utama, itu terbentur dengan kegiatan lain yang memang dari dinas itu ada dadakan ya, jadi terpaksa kami harus ini waktunya ya. Ini kan juga lomba-lomba ini tiket, nah itu juga membuat perencanaan kami yang sudah dari awal itu terkendala karena dari dinas kan tidak ada itu lomba tingkat kota itu tanggal berapa, di kecamatan tanggal berapa itu kan. Nah kami kan menyusun kalender pendidikan itu sesuai dengan kalender yang ada dari dinas. Nah jadi itu aja yang kendalanya di waktu yang berbenturan kadang-kadang. Lanjut pula, bagaimana keterlibatan guru, siswa, dan orang tua dalam pelaksanaan kegiatan? Keterlibatan guru ini sangat berpengaruh karena untuk menjalankan program ini kan sepenuhnya itu guru yang memang harus menghandle, melaksanakannya dan diawasi oleh ibu sebagai pemimpin atau kepala sekolah. Nah kalau siswa ini juga, kalau tidak ada siswa kadang mungkin kegiatan itu bisa berjalan ya, bisa berjalan kalau tidak ada guru. Nah untuk orang tua, alhamdulillah di sini orang tua memang mendukung aja untuk kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di sekolah ini. Sejauh ini ya tidak ada, sejauh 8 tahun ibu di sini tidak pernah apapun yang dilaksanakan oleh sekolah. Alhamdulillah orang tua itu selalu mendukung. Ibu, makasih Bu. Terakhir. Ibu, untuk yang nomor 4 itu ada bagaimana cara sekolah melakukan monitoring dan evaluasi program? Kalau monitoring kan ibu melihat kalau kayak Jumat Takwa, kalau kayak Jumat Bersih, kalau Jumat Sehat, kemudian ada ini kegiatan Rabu Kreatif, ibu kan melihat secara langsung. Nah, kemudian setelah ibu melihat secara langsung kalau program itu berjalan baik, kemudian ibu lihat progresnya, apakah program itu bagus untuk kedepannya selalu kita laksanakan atau perlu peningkatan. Nah itu ibu lihat secara langsung. Nah kemudian kalau Rabu Literasi itu kan ibu lihat apakah Rabu Kreatif itu apa kegiatannya itu sangat berguna untuk anak-anak kita untuk membangun kepercayaan diri mereka. Nah itu kalau memang kegiatan itu berguna dan kegiatan itu berjalan aja tiap minggunya, itu kami laksanakan di tahun berikutnya kembali. Yang kedua,
ada apakah hasil evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan program? Ya jelas seperti yang sudah Ibu katakan tadi, kalau evaluasi Ibu tadi bagus, kegiatan itu sesuai dengan yang kami inginkan yang kami rencanakan di visi misi itu, kalau itu berjalan lancar aja, kemudian sesuai dengan apa yang kami inginkan, di tahun berikutnya kami laksanakan ya, dilanjutkan lagi. Tapi kalau tidak ada progresnya, kemudian tidak bermanfaat untuk mereka, itu bisa aja kami stop. Nah, tapi sejauh ini untuk kegiatan sekolah itu tidak ada yang kami stop. Cuman kalau ekskul memang ada yang kami stop karena tidak ada progresnya, kemudian anak-anak kurang meminat ya, jadi itu kami stop kegiatannya melihat dari evaluasi yang sudah kami laksanakan. Yang ketiga ada siapa saja yang terlibat dalam proses pengawasan atau pengontrolan? Kalau untuk evaluasi kan tadi Terlibat dalam proses pengawasan. Kalau pengawasan ini guru aja yang terlibat untuk sementara di sekolah ini, selain ibu juga guru-guru yang terlibat. Kemudian bisa juga ibu melaporkannya ke pengawas sekolah itu. Jadi ibu laporkan. Kalaunya untuk rapat pendidikan biasanya pengawas itu selalu melihat rapat pendidikan kami. Artinya kan selalu diawasi juga itu. Jadi perkembangan sekolah itu dilihat dari data tadi, berbasis data tadi lewat rapat pendidikan. Jadi pengawas pun melihat rapat pendidikan kami. Jadi pengawas tahu jual pula Iya, progresnya iya. Progres kan dilihat dari rapat pendidikan, mana yang bagus, mana yang sudah berwarna hijau, mana yang masih kurang, artinya kuning, mana yang turun. Jadi pengawas itu tahu dan berkoordinasi dengan ibu apa aja yang harus dilaksanakan kembali untuk meningkatkan rapat pendidikan tadi. Terima kasih Ibu sudah selesai. Itu saja mungkin Ibu wawancara pada hari ini. Habis ke semua. Oh ya habis. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman yang menonton video wawancara pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu. Sama-sama. Nah, itu saja. Sukses untuk Bu Hantian. Amin. Nah, itu saja mungkin video pada hari ini. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak pula, minta kala pula. Maaf mengganggu. Apa ya? Masih. Bu, masih banyak pula. Masih Bu. Ibu.